bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Rastila Hanum. saya Triwahyuni Utomo. Saya Mutiara Putih Peti Raja. Di sini kami akan mempresentasikan Materi tentang bab 7, 8, 9, dan 10. di slide yang kedua ada pengertian aktiva tetap, yaitu PSAK No 16 Revisi 2007 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang terwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Biaya perolehan atau cost adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada perolehan atau konstruksi bila dapat diterapkan jumlah yang didistribusikan pada aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK. Selanjutnya ada aktiva tetap menurut ketentuan pajak. Yang pertama, nilai wajar atau harga pasar. Yang kedua, nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang ketiga ada nilai perolehan yang dihitung secara rata-rata atau average atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO untuk perolehan persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada transaksi terkait aktiva tetap, yaitu mesin, kendaraan, dan tanah atau bangunan. Apabila terjadi transaksi pengalihan aktiva tetap, maka nilai sisa buku diakui sebagai kerugian dan nilai penjualan atau nilai penggantian asuransi baru diketahui di masa mendatang. Maka pencatatan kerugian dan penghasilan dapat dilakukan di masa mendatang berdasarkan izin Dirjen Pajak. Namun untuk pengalihan aktiva tetap dalam bentuk sumbangan keagamaan ataupun warisan, nilai sisa buku tidak diakui sebagai kerugian oleh pihak yang melakukan pengalihan. Selanjutnya, ada penyusutan dan amortisasi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang memiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Apabila suatu entitas memperoleh harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat dari 1 tahun dipergunakan untuk 3M penghasilan non-final, maka perlu dilakukan amortisasi. Secara umum, pilihan metode yang dapat dipilih adalah garis lurus dan saldo menurun, tentunya dengan memperhatikan konsistensi. Sementara amortisasi atas perolehan hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi. Selanjutnya ada persyaratan aset, yaitu ada 2. Yang pertama, persyaratan aset yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi 1. Harta yang disusutkan adalah harta berwujud. Kedua, harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Selanjutnya ada persyaratan aset menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan. Ada dua, yaitu yang pertama, aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. Yang kedua, aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Metode penyusutan. Metode penyusutan dapat dipergunakan untuk aset dalam bentuk bangunan, hanya dapat menggunakan metode garis lurus, sementara untuk aset selain bangunan terdapat opsi tambahan selain metode garis lurus, yaitu metode saldo menurun ganda. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan metode ini harus konsisten. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Melalui persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenakan melalui penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan untuk 3M penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, PSAK No. 16 revisi tahun 2007 memberikan panduan bagi setiap entitasnya dalam memperlakukan aktiva tetap berwujud secara akuntansi. Namun, untuk tujuan perpajakan, entitas perlu melakukan penyesuaian karena ketentuan yang berlaku di akuntansi tidak selamanya sama dengan ketentuan perpajakan. Potensi perbedaan mulai dari penentuan nilai, perlakuan pada saat terjadi pengalihan, mekanisme penyusutan, dan amortisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.